Apakah lebih cepat baca tulis hitung atau calistung pasti membawa kebaikan bagi anak kita? Yuk kita bedah. Ini wajib ditonton bagi yang mau punya anak, yang punya anak, atau juga cucu. Inilah Kacamata Rian Ernest. Sempat viral beberapa waktu lalu di Twitter dan akhirnya diliput CNN dan Detik.com sebuah kisah tentang dampak yang dirasakan seseorang karena orang ini masuk sekolah terlalu dini. Hal ini diceritakan berdasarkan pengalaman pribadi @Alia_Khalid. Tulisnya, saya bisa calistung usia 2,5 tahun. Dimasukin ke SD usia 5 tahun. Tulisan pertama saya dimuat di koran usia 10 tahun. Nulis novel usia 11 tahun. Novel saya diterbitkan usia 12 tahun. Gedenya, gangguan kecemasan, depresi, dan gampang burnout. Waduh. Mengutip dari CNN Indonesia, kemampuan calistung sejak dini yang dimiliki Alia diduga diperoleh karena orang tuanya memasukkan Alia ini ke playgroup di usia 18 bulan saja. Saat itu ia hanya menemani sepupunya yang berusia 3 tahun. Selepas playgroup, ia masuk TK di usia 3 tahun. Sehingga saat lulus TK, ia terhitung terlalu kecil untuk masuk SD. Secara pencapaian akademik, memang pencapaian Alia telah melampaui anak seusianya. Akan tetapi hal ini berdampak pada kemampuan emosionalnya. Alia mengaku memiliki tanda-tanda gangguan kecemasan sejak TK. Dia kurang kemampuan komunikasi. Dia juga kesulitan untuk menerima kegagalan yang diperoleh. Menurut Alia juga, interaksi sosial Alia menjadi bermasalah di sekolah dasar. Kata Alia, rasanya orang-orang di sekitarku sudah tamat membaca buku panduan cara berinteraksi dengan manusia. Dan aku satu-satunya orang yang enggak dapat buku itu. Tentu, teman-teman, ada beberapa faktor yang bisa membawa Alia sampai titik masalah mental tersebut. Tetapi hari ini, Kacamata Rian Ernest akan fokus pada usia pembelajaran yang cocok bagi Alia dan anak-anak lainnya. Pada dasarnya orang tua menginginkan hal yang terbaik bagi anak. Salah satunya adalah mengembangkan kemampuan memperoleh pengetahuan anak sejak dini. Sejak lahir sampai 5 tahun, anak mengalami suatu kondisi yang dinamakan Golden Age, yaitu periode emas perkembangan anak, di mana otak dan fisik anak tengah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam rentang usia ini, kemampuan anak dalam menyerap informasi dan mempelajari hal baru berlangsung sangat cepat. Dan ini nih, orang tua sering menduga, padahal salah nih, bahwa pendidikan formal sejak dini menjamin anak jadi lebih cerdas dibanding anak-anak lainnya. Maka banyak orang tua yang akan berlomba-lomba untuk memberi pendidikan formal pada usia sedini mungkin, seawal mungkin. Anak-anak kecil ini dipaksa duduk yang rapi, diam, belajar, calistung, baca, tulis, hitung. Dan umumnya orang tua akan merasa bangga bila anak-anaknya menyelesaikan pendidikan lebih awal dalam usia muda. Selain itu juga terkadang ada peer pressure atau tekanan dari sekitar yang dirasakan orang tua. Orang tua merasa tertekan melihat anak-anak lain, tetangganya, dari sosial media siapapun yang masih balita tapi kemampuannya cemerlang, sudah bisa baca, tulis, hitung. Orang bertanya-tanya, Rian, ngapain angkat video ini? Saya angkat video ini karena saya percaya bahwa sebagai orang tua, kita harus memastikan anak kita tumbuh berkembang secara maksimal. Dan sebagai seseorang, saya nih yang besar dan tinggal di Jakarta, sudah sangat sering saya dengar adanya PAUD, pendidikan anak usia dini, yang sejak awal memberi pelajaran calistung kepada anak. Bahkan saya dengar adanya SD-SD di Jakarta yang mensyaratkan seseorang anak harus bisa baca dan tulis sebelum diterima di SD tersebut. Bayangkan, harus bisa baca tulis padahal dia belum masuk SD. Memberikan pendidikan formal pada usia dini dengan anggapan anak jadi bisa lebih cerdas. Dan peer pressure tadi itu merupakan suatu hal yang salah kaprah. Karena idealnya usia anak untuk menempuh pendidikan dasar, diminta duduk belajar terstruktur rapi, diminta calistung dan sebagainya adalah di usia 7 tahun. Apabila anak
belum siap secara mental untuk menempuh pendidikan dan dipaksa, maka akibatnya apa? Kemampuan komunikasi anak terbatas. Anak mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi dan kurangnya kemampuan memecahkan masalah. Hal ini juga berdampak pada semangat belajar anak yang akhirnya apa? Cepat bosan ketika mengikuti proses belajar mengajar. Kondisi ini akan membuat anak terus merasa tertekan dan ujung-ujungnya hal ini akan berdampak pada pola perilaku anak ketika dewasa seperti kasus Alia yang mengalami gangguan kecemasan dan kesulitan bersosialisasi. Setiap anak memiliki proses perkembangan dari sisi berpikir, emosi, kecerdasan, serta sosial yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita orang tua dan guru harus bisa memahami karakter serta potensi masing-masing anak supaya dapat diketahui cara yang tepat untuk memberikan proses belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Nah, mari kita bicara pendidikan anak usia dini atau PAUD. PAUD adalah seluruh pendidikan anak sebelum anak ini masuk ke SD. Penting dipahami bahwa PAUD harusnya hanya bermain, bukan dipaksa colong ilmu pelajaran kelas 1 SD. Di tahun 2013, Daily Telegraph, sebuah koran di Inggris, menerbitkan sebuah surat yang ditandatangani oleh 130 pakar pendidikan dini, yang mana mereka menganjurkan untuk memperpanjang waktu PAUD anak yang berbasis permainan tidak formal dan juga menunda dimulainya sekolah formal di Inggris hingga usia anak itu 7 tahun. Menunda PAUD selama 1 tahun ternyata bisa mengurangi susah konsentrasi dan hiperaktif sebanyak 73%. Dan akan kelihatan di saat nanti anak usia 11 tahun. Ini kata penelitian. Penelitian lain juga menunjukkan pendekatan bermain dalam anak memunculkan motivasi yang tinggi untuk anak belajar. Aktivitas bermain juga mengembangkan bagian otak yang berfungsi pada bagian mental yang lebih kompleks. Dan ini penting untuk mereka dewasa nanti. Menurut sejumlah peneliti, pendidikan formal yang dipaksakan anak terlalu dini akan membuat hilangnya kesempatan bermain anak-anak dan menunjukkan hubungan yang jelas dengan peningkatan indikator stres dan masalah kesehatan mental. Satu studi terhadap 3.000 anak di seluruh negara Inggris yang didanai oleh Departemen Pendidikan Inggris menunjukkan bahwa periode panjang pendidikan PAUD berbasis permainan yang berkualitas tinggi jelas akan membawa manfaat bagi anak-anak. Nah, saya coba bandingkan. Sebagai pembanding, ada penelitian yang mirip terhadap kelompok anak-anak di Selandia Baru yang memulai pelajaran baca tulis formal pada usia 5 dan 7 tahun. Apa hasilnya? Pengenalan awal, pendekatan pembelajaran formal tidak meningkatkan perkembangan membaca anak-anak dan malah memiliki kemungkinan untuk merusak. Sekali lagi, saya kutip artikel dari The Washington Post yang membuktikan bahwa menunda PAUD selama 1 tahun memberikan manfaat kesehatan mental bagi anak-anak, memungkinkan mereka untuk mengatur sendiri tingkat perhatian mereka, dan juga mengurangi hiperaktif mereka ketika mereka mulai sekolah. Banyak ahli anak usia dini telah menyatakan keprihatinan tentang anak-anak yang sangat muda dan dipaksa untuk duduk dan melakukan pekerjaan akademis karena orang tua terlanjur percaya pada mitos bahwa anak-anak belajar paling bagus, paling baik melalui permainan terstruktur. Salah kaprah. Faktanya bila anak-anak memiliki pengalaman pendidikan yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan mereka, maka akan berdampak negatif bagi mereka di kemudian hari. Misalnya apa? Perasaan tidak mampu, kecemasan, dan juga kebingungan. Ingat contoh Alia di atas. Contoh baik pendidikan bisa kita lihat di negara Finlandia. Data Finlandia sebelum ada pandemi menunjukkan Finlandia memiliki nilai yang tinggi secara internasional dalam hal membaca, matematika, dan sains. Ini juga kerennya Finlandia. 2 dari 3 anak di Finlandia tidak setuju dengan pernyataan kepintaran adalah sesuatu hal yang tidak secara signifikan bisa diubah. Artinya apa? Anak-anak di Finlandia, 2 dari 3 anak di sana memiliki mentalitas yang terus berkembang atau growth mindset. Sisi kerjasama anak di Finlandia juga baik. 70% anak di sana merasa teman sekolah saling bekerja sama. 78% anak merasa puas dengan hidupnya.
Hanya 4% anak di Finlandia yang selalu merasa sedih. Nah, pemerintah Finlandia menetapkan bahwa anak masuk dalam pendidikan dasar ketika mencapai usia 7 tahun. Sebelum pendidikan dasar, Finlandia juga memberikan pendidikan awal bagi anak-anak. Akan tetapi, hal yang perlu digarisbawahi adalah pendidikan ini dirancang dengan konsep belajar melalui permainan dan eksplorasi anak. Kualitas PAUD di Finlandia juga berkualitas tinggi. Alih-alih diajarkan calistung seperti di Indonesia, pembelajaran dengan konsep bermain akan melibatkan beberapa dimensi sehingga anak-anak mampu membangun pengetahuannya melalui kegiatan bermain. Dalam usia emas, anak memiliki fase mengamati dan meniru, sehingga seharusnya orang tua memerhatikan betul lingkungan hidup anak. Kita harus refleksi, muhasabah. Apakah kita berbicara kasar di hadapan orang lain, memaki, mengeluh, atau kepada anak asal melarang, asal menyuruh, atau asal memerintah. Anak mengamati dan meniru. Jadi sekali lagi, kita harus biarkan anak mengamati, meniru, dan mengeksplorasi banyak hal sepanjang aman bagi anak-anak. Sudah seharusnya fokus kita orang tua adalah memberikan kesempatan bermain bagi anak. Karena kegiatan tersebut penting untuk tumbuh kembang pola perilaku anak. Kalau anak diajak untuk dominan belajar dengan cara yang nggak seru, maka hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan perilaku anak. Boleh-boleh aja memberikan pendidikan sejak dini, asalkan kita memperhatikan. Seharusnya konsep semacam PAUD merupakan tempat bagi anak-anak belajar bersosialisasi. Terakhir, saya akan kutip kata-kata Neil Postman, seorang pendidik dari Amerika Serikat dalam bukunya The Disappearance of Childhood. Dia bilang, jangan kau cabut anak-anak dari dunianya terlalu cepat, karena kau akan mendapatkan orang dewasa yang kekanakan. Seandainya saja Alia waktu kecil diberi waktu lebih untuk bermain, mungkin kondisi psikis dan mental Alia hari ini akan lebih baik. Sehat terus Alia, semangat terus. Para orang tua harus juga waspada ya dengan kesehatan mental anak-anak kita. Biar anak-anak kita bahagia dan produktif menjalani hal yang mereka suka. Sampai jumpa di Kacamata Rian Ernest selanjutnya.